Kalian juga bisa mengenalinya dari kakinya. Jangan khawatir, Bu. Kami bisa menjaga diri sendiri. Kami bisa diandalkan. Ibu kambing mencium anak-anaknya satu persatu, lalu pergi ke hutan. Serigala mengawasi mereka dari jauh. Ketika dilihatnya ibu kambing pergi, dia menunggu sebentar, lalu datang ke pintu pondok dan menutup pintunya. Tok tok tok, tok tok tok. Anak-anak, buka pintunya. Ibu mau di sini. Aku bawakan makanan enak untuk kalian. Tetapi anak-anak kambing langsung mengenali suara serigala. Tampaknya membuka pintunya, mereka berteriak, "Kau bukan ibu kami!" Suara ibu kami manis dan lebih indah. Dan sayur ditambah dengan ikan temakul hasil tangkapannya. Wah, sedap. Demikian bayangan Mak Janda tiba di depan rumah. Setelah itu cepat-cepat ia memanggil anaknya. "Yang Sari, lihatlah, emak mendapat rezeki hari ini," kata Mak Janda dari luar rumahnya. Diperlihatkannya ikan-ikan itu kepada Yang Sari. Yang Sari gembira sambil mengangguk-anggukkan kepalanya. Tanpa banyak bicara, Yang Sari mengambil ikan yang didapat oleh emaknya dan dibawanya ke dapur untuk dibersihkan sebelum dimasak. "Yang, setelah kau bersihkan ikan ini lalu dibakar, kulit tilokan untuk digulai. Dan ini ada telur ikan temakul, dapat kau campurkan dengan sagu untuk membuat pais. Dan ambillah daun pisang untuk membungkusnya." Demikian Mak Janda menyuruh putrinya. Dan teman-teman semua, perkenalkan, nama saya Aurel Vira Albi Manoya. Saya duduk di bangku SD kelas 6. Saya siswa dari SD YPK Muli, akan menceritakan dongeng asal-usul persebaran suku-suku di Merauke. Selamat mendengarkan. Zaman dahulu kala, di sebuah hutan yang sangat lebat, hiduplah seorang kakek bersama 2 ekor anjing dalam sebuah bebak. Kedua ekor anjing tersebut bernama Garembu. Satu berwarna belang dan yang satu berwarna hitam. Meskipun 2 ekor, tetapi nama mereka hanya satu, yakni Garembu. Garembu selalu menemani sang tete untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan selalu mempersiapkan peralatan. Pada suatu hari, persediaan makanan telah habis. Tete memanggil Garembu untuk diajak berburu. "Garembu, Garembu!" Tetapi setelah sekian lama memanggil dan tidak menemukan Garembu, akhirnya Tete mencari di sekitar bebak. "Ih, kemana ini anjing 2 ini? Dongkul sudah kemana ya?" Setelah mencari sekian lama dan tidak menemukan Garembu, Tete memutuskan untuk tidak berburu. Dan pada hari itu Tete hanya makan sagu bakar saja tanpa ada lauk. Hari berikutnya Tete terlambat bangun. Setelah ia bangun, ia segera menyiapkan peralatan berburu dan memanggil Garembu. "Garembu, Garembu!" Garembu datang dengan perut mengembang, tanda bahwa kedua ekor anjing tersebut telah kenyang sehingga tidak dapat diajak berburu. Tete merasa bingung dan kesal terhadap kedua ekor anjingnya. Kenapa anjing tuan ini bisa kenyang padahal saya belum kasih makan dorong dari tadi pagi?" Ternyata tanpa sepengetahuan Tete, Garembu setiap pagi pergi ke hutan dan mendapatkan berbagai makanan dari sekitar pohon warak yang berukuran sangat besar. Kemudian setelah kejadian Bekerja di ladang. Sesekali ia mencari ikan di sungai yang berada tak jauh dari gubuknya. Ikan hasil tangkapannya biasanya untuk dijadikan sebagai lauk dan sisanya dijual ke pasar. Pada suatu hari, Toba memancing sepulang dari ladang.
cantik kulit dan rupa wajahnya yang mempesona itu. Ia sangat durhaka karena selalu membantah ibunya. Bahkan tak segan pula ia membuat ibunya menangis karena sikapnya yang kasar. Nak, ibu hari ini tidak memasak dulu ya, karena harus ke ladang pagi-pagi. Jadi tolong nanti kamu yang memasak ya. Minta sih. Apa? Enak sekali suruh-suruh saya memasak. Ibu kan tahu kalau saya tidak suka memasak. Pokoknya sebelum ke ladang ibu harus masak dulu. Aku tidak mau mati kelaparan. Dengan nada ketusnya, Darmi memerintah sang ibu. Sang ibu pun melepaskan topinya dan meletakkan cangkul yang akan dibawanya dengan perasaan yang sedih. Ya Tuhan, ampunilah anakku, ubahlah dia menjadi anak yang berbakti. Doanya nih. Keesokan harinya, Ibu Darmi hendak membawa hasil panen dari ladangnya untuk dijual ke pasar. Saya Artilos Daniel Nanga, saya dari SD BPK Santo Mikael Merauke. Teman-teman semua, saya akan menceritakan sebuah cerita dongeng yang berjudul Rumah Langit yang Ajaib. Pada mulanya, bumi ini masih kosong dan semua manusia tidur di bawah kolong langit yang luas dan terbuka. Pada saat itu juga, manusia belum memiliki rumah dan manusia hidup secara berkelompok. Pada suatu ketika, di sebuah kampung yang sangat luas dan indah, tepatnya berada di pinggiran pantai, kampung ini bernama Sanggase. Di kampung ini, hiduplah sekelompok suku dengan kehidupan mereka yang sangat sederhana dan tergantung pada alam sekitar mereka. Tetapi mereka saling menghargai, saling tolong-menolong antara satu dengan yang lainnya. Pada suatu malam, ada seorang nenek yang sedang mengagumi keindahan bintang-bintang di atas langit. Tiba-tiba, nenek itu sangatlah terkejut ketika ia melihat ada benda berbentuk anak laki-laki. Sekelompok anak laki-laki itu bernama Gaiswanangga. Gaiswanangga dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu dengan berburu dan menangkap ikan. Biasanya mereka berburu di hutan dan menangkap ikan di rawa-rawa. Mereka menggunakan alat tradisional seperti kipah. Apa itu kipah? Kipah adalah sejenis jaring. Suatu ketika datanglah seorang pemuda. Pemuda tersebut, meskipun orang tua Daupare kaya raya, tetapi Daupare terkenal dengan suka berhidup hemat. Orang tua Daupare memiliki sawah yang sangat besar dan luas. Pada saat musim panen tiba, Daupare ditugaskan untuk mengantarkan dan memasakkan makanan untuk para pekerja mereka di sawah. Daupare, nanti tugasmu mengantarkan. Pada zaman dahulu kala, di sebuah kampung hiduplah sebuah keluarga yang ditinggali ayah, ibu, serta anaknya. Ayahnya bernama Bibi Ripit, ibunya bernama Dewe Raut, sedangkan anaknya bernama Siprim. Nah teman-teman,
Si Priu ini adalah anak yang sangat penakut dan pemalu. Pada suatu hari, ayahnya pun pergi berburu ke hutan dan mendapatkan sebuah tangkapan, yaitu burung kasuari. Di hulu sungai Sirens, di pedalaman Merauke, Papua, hiduplah seorang anak yatim piatu yang biasa dipanggil si yatim. Si yatim menjadi anak sebatang kara karena dusunnya diserang oleh kampung lain sehingga menyebabkan kedua orang tuanya dan seluruh keluarganya meninggal dunia. Si yatim tinggal di rumah yang sudah hampir roboh. Hidupnya sangat memprihatinkan. Setiap hari ia selalu menyendiri karena tidak disenangi oleh warga tanpa keterangan yang jelas. Nasib si yatim semakin parah ketika pada suatu hari si yatim dituduh mencuri barang-barang dan makanan milik salah satu warga yang ada di kampung tersebut. Akan tetapi, karena si yatim merasa tidak bersalah, si yatim pun mengelak. Setelah itu, pada saat si yatim mengelak, warga malah justru hendak menghukumnya. Dan akhirnya si yatim pun lari meninggalkan kampungnya.